Semangat pagi, salam sehat, segar, sejahtera, bahagia dan mulia untuk Anda kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Adib dari Etnografi TV, channel edukasi untuk hidup dan kehidupan yang semakin menyadarkan, mencerdaskan, dan mencerahkan. Jumpa kita hari ini untuk membahas filsafat ilmu, pilar kedua yaitu epistemologi ilmu, pada fokus tentang materi dan sumber ilmu pengetahuan. Materi atau bahan pengetahuan dipilahkan dalam dua hal. Yang pertama adalah jenis realitas, yang kedua jenis pengetahuan terhadap 4 jenis realitas dan 4 jenis pengetahuan sebagai materi dan bahan pengetahuan. Sementara sumber pengetahuan terdapat 5 hal. Apa saja? 4 jenis pengetahuan, 4 jenis realitas, serta 6 sumber ilmu pengetahuan. Ikuti tayangan video ini sampai tuntas untuk memperoleh pengetahuan yang utuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel itu, serta mengaktifkan tanda lonceng untuk memperoleh informasi yang terakhir. Pertemuan kedua dengan saya hari ini membahas tentang epistemologi. Jadi bagian pilar dari filsafat yang fokus pada epistemologi ilmu. Ya, epistemologi ilmu yang pada kontrak pembelajaran RPS, rencana pembelajaran ini ditulis tentang materi dan sumber pengetahuan. Nah, fokus kita membahas tentang epistemologi ilmu. Jadi mata kuliah filsafat ilmu itu topik hari ini fokus pada epistemologinya. Fokus hari ini tentang epistemologi, materi dan sumber pengetahuan. Nah, saya akan mendahulukan sumber pengetahuan. Jadi sumbernya dari mana? Asal-usulnya pengetahuan itu dari mana? Lalu alat yang digunakan untuk mengetahui itu apa saja? Asal-usul pengetahuan yang pada fokus tentu namanya ilmu pengetahuan. Sumber ilmu itu dari mana? Mendapatkannya dari mana? Sarana atau alat untuk mendapatkan ilmu itu yang terdapat dari mana? Yang terdapat dalam diri kita, yang berasal dari luar diri kita itu terdapat di mana? Nah, setelah membahas tentang sumber-sumber pengetahuan, ya, lalu kita bahas kalau begitu dari mana pengetahuan diperoleh. Kita bahas tentang materi, bahannya dari mana pengetahuan diperoleh. Lalu bagian-bagian juga penting dari epistemologi ini, berbagai hal tentang pengetahuan adalah cara mendapatkan, jadi metode. Ya, sumber pengetahuan itu metode ilmunya apa? Metodologinya bagaimana? Karenanya epistemologi ini merupakan bagian-bagian dari metodologi, bukan metode ya. Metode penelitian itu teknik-tekniknya. Kalau metode ilmunya, basis ilmunya tentang metode-metode dan cara-cara mendapatkan pengetahuan. Oke, jadi referensi yang tersedia itu setelah ini saya cek. Coba di bab 4 silakan dibaca landasan pengenalan ilmu, halaman 65, 60 sampai 88. Lalu juga definisi. Tak terhindarkan ini kita mesti definisi, meskipun ini agak positivistik, itu harus kita ikuti. Terjadwal struktur juga positivistik, paradigma positivistik. Oke, jadi bagian itu perkenankan saya menyapa kepada Anda, kita semuanya kembali kepada Anda sebelum masuk bagian berikutnya. Oke, saya lanjutkan saja, waktu kita terbatas. Jadi pengantarnya sudah saya sampaikan tadi. Saya lanjut kepada mengingatkan kepada Anda kita semuanya bahwa kontrak pembelajaran kita setelah disusun
Di pertemuan ke-7, TM ke-7, Selasa 07.00 tanggal 9/3 ini membahas tentang materi dan sumber ilmu. Lalu kompetensinya adalah mampu melaksanakan karya ilmiah. Nah, jadi karya ilmiah itu pertama adalah laporan project itu dari video yang Anda unggah di YouTube. Nah, itu karya ilmiah. Sistematikanya antara lain judul dan seterusnya, sistematikanya sudah saya sampaikan di e-learning template-nya ya. Nah, yang itu TA, tugas akhir. Lalu karya ilmiah yang dimasukkan adalah TA Anda, yaitu tesis itu. Dengan berlandasan pada ontologi, epistemologi, aksiologi yang tak lepas dari etik dan norma agama. Nah, ini buku nomor 1 dan nomor 2 ini. Yang nomor 2 ini bagian tadi yang sudah saya sampaikan kepada Anda. Oke, saya lanjutkan kepada menegaskan dari hal tersebut. Kompetensinya adalah pada topik hari ini membahas tentang materi, materi dan sumber pengetahuan. Nah, mampu melaksanakan karya ilmiah dengan berlandasan ontologi, epistemologi, aksiologi, dan logika. Sebenarnya saya menemukan logika ini karena pilar dari filsafat yang relevan dengan pengetahuan ilmu itu logika. Tak lepas dari etik dan norma agama. Based on evidence, lalu keperawatan ini sangat luar biasa ini. Etika ini dimantapkan. Beda, lalu norma agama itu yang excellent with morality, Lintas Erlangga itu moralitas berbasis pada moral agama. Nah, landasan pengelolaan ilmu pengetahuan. Oke, jadi kompetensi tadi itu berlandaskan pada ontologi, epistemologi, aksiologi, dan logika. Saya fokus hari ini pada epistemologi. Topik kita terjadwal struktur, lalu kita masuk kepada apa sih epistemologi itu? Epistemologi, ya kalau ontologi sudah ya, logos, pengetahuan, dan ontos tentang yang ada. Yang ada itu adalah the being yang ada. Yang ada itu juga bahasa yang lainnya mudah. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda itu memudahkan Anda kita semua memahami. The being itu juga dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu wujud, memahami tentang wujud. Yang wujud itu apa? The existent. Oke, kalau epistemologi ini adalah bagian dari filsafat yang membahas tentang berbagai hal yang hubungannya dengan pengetahuan. Ada teori pengetahuan. Karenanya, ya teori-teori, namanya teori, penjelasan tentang pengetahuan, deskripsi tentang pengetahuan, penerangan, penjelasan tentang pengetahuan. Jadi kita bertugas untuk mendeskripsikan. Yang kedua adalah to explain, menjelaskan. Yang tiga adalah to predict gitu. Ini tugasnya ilmu ini, untuk memprediksikan. Nah, yang keempat adalah to engineer, merekayasa. Pengetahuan kita, merekayasa perilaku masyarakat, kebijakan dalam rangka tersebut itu. PSBB, jadi PSBB, lalu dan seterusnya itu adalah mereka mengendalikan, lalu itu kontrol. Baik, jadi berbagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dari episteme, kita fokus ke sana. Ya, sebagaimana filsafat, lahirnya filsafat Barat itu dari Yunani, berasal dari kata episteme, yang artinya pengetahuan, dan logos itu dia pengetahuan sesungguhnya. Jadi pengetahuan tentang pengetahuan. Nah, ingat. Ini mulai bahan masuk. Bahan pengetahuan itu hile bahasa Aristoteles itu adalah realitas, baik Tuhan, kemudian manusia, Tuhan, alam, manusia, dan pengetahuan. Nah, jadi pengetahuan tentang pengetahuan ini epistemologi. Jadi kata itu logas, pikiran, pendapat, percakapan, perbincangan tentang pengetahuan atau ilmu tentang pengetahuan ini.
Jadi berbagai hal tersebut dibahas habis di dalam epistemologi. Apa isinya? Detailnya kita ikuti setelah yang satu ini. Oke, jadi epistemologi itu sesungguhnya adalah pengetahuan tentang pengetahuan, hakikat pengetahuan. Nah, hakikat pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Apa perbandingannya? Bandingkanlah antara pengetahuan dengan ilmu pengetahuan. Oke, ini dibahas tuntas pada pertemuan sebelumnya. Kita fokus pada sumber-sumber pengetahuan. Lalu banyak pengetahuan apa? Lalu teori kebenaran sudah kita bahas yang lalu dan dengan logika itu. Kita fokus kepada sumber-sumber pengetahuan yang akan kita bahas hari ini. Nah, sumber pengetahuan, Anda sudah membawa bukunya, lihat halaman 25B buku tersebut. Jadi sumber-sumber pengetahuan itu, dari mana Anda tahu jawabannya itu? Dari mana Anda peroleh? Dari mana kita peroleh? Barusan saya ini sedang mencari-cari mana sumbernya. Kenapa latar hijau green screen di background saya ini terdapat sinar matahari, cahaya matahari di pagi hari ini. Sore kemarin juga saya cek itu hasilnya terhadap sinar, tetapi berbeda dengan sinar hari ini. Saya coba tutup, masih tembus. Kemudian saya lihat akhirnya apa? Di depan saya itu, akhirnya tahu saya. Di depan saya, di halaman itu, halaman depan, di jalan ya, parkir itu motor. Motor kan ada spionnya ini. Rumah saya ini menghadap ke selatan, motornya menghadap ke barat, spionnya kan menghadap barat. Ini spionnya kan berarti kena matahari. Nah, sinar matahari tembus ke green screen di saya ini. Meskipun sudah saya tutup sebelumnya, tetapi efektifnya sumbernya ini yang kita tuntaskan. Nah, sehingga green screen kalau terlihat di recording software ini. Dari mana Anda memperoleh pengetahuan? Dari mana memperoleh pengetahuan? Sebut saja contoh konkretnya ada dari mana panjenengan memperoleh pengetahuan bahwa dengan kata lain tahu bahwa di Universitas Airlangga ini Fakultas Keperawatan disediakan program studi spesialis keperawatan. Dari mana tahunya? Ada yang menjawab? Dari mana? Googling. Berarti membaca. Membaca berarti apa? Melihat. Nih. Panca indera. Panca indera. Berapa kalau begitu panca itu? 5. Apa saja diurut coba. Tadi kalau googling itu adalah dengan membaca, berarti melihat, indera penglihatan. Nah, kita sedang Zoom ini juga kita membaca screen itu juga membaca, melihat. Sangat luar biasa ini pengaruhnya melihat membaca ini. Karenanya karunia Tuhan yang luar biasa tak terhingga. Harganya mata ini, mata saja itu miliaran itu. Karena itu Anda bersyukur, alhamdulillah luar biasa tadi. Jadi membaca. Indera pertama adalah indera penglihatan, luar biasa ini. Kemudian melalui media Zoom ini juga kita mendengarkan, luar biasa ini pendengaran. Terdapat orang yang bisituri, maaf itu ya, berkebutuhan khusus bisituri yang asalnya adalah karena tuli pendengaran, sehingga sejak kecil tidak pernah mendengar apapun, meskipun kita mangap-mangap A, B, C, D, itu nggak nyampe, sehingga menjadi nggak bisa cakap, dia nggak bisa berbicara. Anda ini beruntung, kita semuanya ini. Jadi itu. Indera pendengaran. Nah, yang ketiga indera pencecap atau perasa. Gula rasanya manis, kopi rasanya pahit. Kalau murni, kalau ditambah gula ya jadi manis, manisnya gula. Kalau ditambah susu jadi ya sedap. Itu pendengaran. Ya. Nah, kalau dengan gula itu
indera cecap kita merasakan manisnya gula dengan indera cecap. Nah, kalau Anda merasakan yang namanya kayu manis, dari mana Anda memperolehnya? Tahu bahwa itu kayu manis dari mana itu? Dari indera apa itu? Penciuman. Iya. Penciuman sama perasa, pengecap. Iya, kalau pencecap, ya. Kemudian penciuman kan setelah itu baru perasa. Pakai kayu manis. Jadi itu manis. Kalau tahu Anda, teman Anda ini manis dari mana ini? Kelihatan. Dari mata. Kelihatan. Oh, karena itu bagian dari filosofi, filsafat kemarin, 3 pengertiannya dengan mudah itu. Pertama adalah produk, berarti rumus-rumus. Yang kedua adalah proses berpikir, ciri-ciri berpikir filsafat. Yang ketiga adalah pandangan hidup. Pandangan hidup itu berupa juga quote atau peribahasa. Di antara peribahasa tentang ini, coba yang berkebutuhan khusus tadi, tanpa pendengaran, tanpa penglihatan, ia punya cinta. Betul ya? Dari mana sih menjadi dapat cinta ini? Perasaan. Dari perasaan. Apa kata filosofi pepatah itu? Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun? Dari sawah ke hati. Dari mana datangnya cinta? Dari mata? Dari mata turun ke kali, ya enggak? Mandi bareng di sana. Jadi hati, karena itu lambangnya love. Dunia ini tidak hanya lokal kita, godong waru itu. Dunia itu love itu. Kemarin saya filsafat itu love itu. The love of wisdom, cinta kepada kebijaksanaan. The wise people, the wise person. Nah, itu. Beruntunglah bagi kita sudah bicara tentang cinta ya. Berarti semakin bersemangat Anda ini. Oke, jadi panca indera, sumber pengertian. Oke, jadi tadi sumber pengetahuan akan kita uraikan secara pintas saja nih detailnya kita. Kemudian saya berusaha menyampaikan poin-poinnya lalu kita mendiskusikannya. Nah, sense of perception ini sangat luar biasa. Namanya geosentrisme itu, geosentris teori itu adalah berbasis pada indera ini. Logikanya, logika induksi, pola penalaran induksi itu supaya kita menemukan ya kaitan-kaitan filosofi epistemologi dengan ilmu kita. Jadi teorinya itu logika yang digunakan. Nanti Anda susun ini, catat ini, dapat tabel yang saya siapkan kepada Anda untuk berpikir, mengasah pikiran kita dengan menganalisis. Menganalisis itu adalah analisis regresi, analisis deskriptif, analisis frekuensi, kan begitu di bagian terakhir nanti. Oke, urat-urat ini tinggal mengisikan di bagian sana. Jadi apa kalau begitu fungsi dan oke ya. Jadi sense perception, karena itu dalam metode namanya observasi. Indra nih observasi melihat, juga mendengar. Mendengar itu berarti wawancara. Dari juga indra juga ini. Tetapi juga sesungguhnya wawancara itu akan mengorek hal-hal yang dipikirkan, yang dalam hati tadi. Di pendekatan sendiri rupa sehingga muncul pertanyaan, I love you, I need you, I want you. Nah, karena pendekatan-pendekatan ini kalau begitu adalah wawancara ini dengan guide supaya rasionya ini dalam pikiran itu bisa keluar dalam hati. Oke, itu sumber nomor 2, nomor 3 authority, nomor 4 intuisi, nomor 5 sumber pengetahuan wahyu, nomor 6 keyakinan. Saya akan menyampaikan detail kepada hal tersebut. Ya, masuk saja kepada pengalaman indera pada sumber yang pertama. Saya juga menantang kepada Anda, selain yang 6 ini yang sudah saya susun pada buku halaman 25 ini, sudah dibuka ya? Yang sudah punya ini bisa dibuka di situ. Nah, jauh-jauh. Jadi saya cantumkan ini dalam rangka untuk memberikan contoh teladan based on evidence, mencerdaskan. Oke, berbasis pada data. Lalu juga menuju kepada uraian deskripsi detail tentang 6 sumber pengetahuan ini. Cari lagi, temukan. Saya tantang Anda apa saja. Nanti bagian
berkahnya pembelajaran Anda ini saya tulis nomor 7 nanti. Apalagi sumber pengetahuan. Setelah saya nalar, saya pikir, saya renungkan, ketemunya kok masih 6. Bisa saja itu namanya pengetahuan, ini bukan mutlak pengetahuan. Nah, kata penyemangat sahabat ilmu, mata kuliah filsafat ilmu ini adalah M3. Sudah kemarin belum? Mata kuliah filsafat ilmu? Kalau belum ada jawabnya, belum ini. Mata kuliah filsafat ilmu M1, menyadarkan. Wah. M1 menyadarkan. Apa yang disadarkan? Hati Anda. Ini love tadi itu, menyentuh hati. M1. Yang kedua adalah M2, mencerdaskan. Mencerdaskan apa? Nalari rasio ini. M yang ketiga, mencerahkan. Mencerahkan itu sesungguhnya saya ingin Anda untuk dengan simbol jempol, like, share, dan subscribe. Oke, jadi mata kuliah filsafat ilmu menyadarkan hati yang disentuh, mencerdaskan pikirannya yang disentuh, dan mencerahkan. Menyadarkan hati, mencerdaskan pikiran, dan mencerahkan. Apa yang dicerahkan? Masa Mencerahkan apa? Ayo menemukan ini. mencerahkan pikiran. Mencerdaskan tadi itu pikiran sudah yang nomor 2. Ini mata kuliah ngajak kita untuk berpikir terus ya. Namanya filsafat ini. Filsafat itu berpikir. Mencerahkan apa yo? Mencerahkan hati. Hati tadi menyadarkan hati tadi itu sudah yang pertama. Ya terdapat dalam diri Anda. Perasaan. Perasaan. Mencerahkan wajah. Mencerahkan wajah ya Putri ya, bening nanti ya, biar semakin celing ya, semakin bening ya. yang bening itu, jangan bening ya. Oke, saya ingin pagi ini bersemangat mata kuliah filsafat ilmu menyadarkan hati, jadi hatinya disentuh. Kelihatan ya, kemudian mencerdaskan pikiran, kemudian mencerahkan apa? Jiwa Anda kita cerahkan itu dalam diri Anda kita. Oke, ketemu ya. Oke. Mata kuliah filsafat ilmu. Mana suaranya? Menyadarkan hati, mencerdaskan pikiran, mencerahkan jiwa. Kurang kompak. M3 saja. Menyadarkan, mencerdaskan, mencerahkan. Suaranya tegas, tinggi, dan jempol ke atas. Nanti saya potret nanti. Dibantu juga untuk screenshotnya itu. Mata kuliah filsafat ilmu. Mencerahkan. Bantu itu share apa namanya, screenshotnya masih jempol di atas ini dengan smile ini. Oke, luar biasa. Oke, saya kembali kepada Anda. Sudah semakin jejar. Itu juga berarti bahwa apa sih? Ya. Itu juga berarti oke, pada bagian-bagian yang serius nanti. Sudah. Oke, saya masuk kepada poin-poin kita hari ini adalah sense perception. Indra itu kita maksimalkan. Kalau begitu kita belajar di Universitas Erlangga ini dengan sepenuh hati, sepenuh pikiran, sepenuh jiwa. Begitulah kita belajar ini mata kuliah filsafat kita. Oke, kalau begitu apa? Pengalaman indera ini. Lihat di buku tersebut juga, silakan baca. Indra, penglihatan, indra pendengaran, indra perasa, indra pengingat, indra pencecap, indra perasa juga pada tangan kita. Ini sejuk, sirkulasi dari indra. Ada indra-indra yang lain, apa itu? Indra keenam, indra rukmana, indra pekti, indra apalagi itu masih banyak lagi. Nah, penginderaan ini baik jarak jauh. Nah, sekarang itu sangat biasa kamera-kamera penginderaan ini ya. Kamera itu indera ini. Langsung jarak dekat, jarak jauh. Citra satelit luar biasa itu kamera-kamera. Diinspirasi oleh Galileo dengan teleskop untuk melihat jauh itu dengan teknologi kita. Oke.
alat yang vital, yang utama ya indera ini dalam memperoleh pengetahuan. Karenanya di dalam kuesioner, kemudian wawancara dalam penelitian kuantitatif ya, itu indera dengar mesti maksimal. Sehingga ketika wawancara itu begitu dijawab satu kali saja sudah ngerti. Coba bayangkan kalau indera dengar Anda terganggu. Sudah wawancara pertanyaan ini, sudah dijawab oleh dia, Anda sebagai wawancara bilang, "Hah? Hah?" Jawab, "Hah?" Bolak-balik "Hai." Apa? Jadi oke. Dalam hidup manusia, penginderaan adalah satu-satunya alat mungkin yang paling, karena itu saya taruh di nomor 1 ini. Paling satu-satunya alat untuk menyerap segala objek. Jadi objek pengetahuan. Objek itu di mana? Di dalam diri manusia dan juga di luar diri manusia. 3M tadi, M3 itu minta maaf. Stop. Oke. Mudah-mudahan suara saya bisa masuk lancar. Minta maaf nih. Oke, jadi baik terdapat dalam diri manusia maupun di luar manusia. Itu sense perception. Saya lanjut saja, waktunya terbatas pada yang rasio. Nah, sumber pengetahuan rasio. Nah, mungkin juga saya lanjut kepada temuan Anda tadi yang dieksplisitkan, diceritakan dalam pembelajaran kita, memperoleh pengetahuan tentang program spesialis keperawatan itu dari googling. Mungkin juga tidak hanya di Universitas Airlangga, betul? Betul. Nah, kenapa Anda milih Airlangga? Ini nalar nih, mikir nih. Di Universitas Airlangga kenapa mikir? Nah, nalar. Karena pengetahuan ini, pengetahuan, karena itu decision, keputusan ditetapkan, simpulan ditetapkan. Decision, simpulan itu di logika kemarin sudah kita sebut inference itu. Kita menyimpulkan, kemudian Anda mengeksekusi daftar. Oke, nalar itu adalah satu di antara corak berpikir, karakteristik pemikiran manusia untuk menemukan hubungan-hubungan, menentukan sangkut pautnya, berarti berpikir ya, dengan maksud untuk mendapat pengetahuan baru. Kita suka yang baru-baru, termasuk yang bening-bening, celing-celing tadi itu ya adalah sesuatu yang baru itu. Yang baru dengan memperhatikan asas-asas pemikiran. Nah, karenanya sumber pengetahuannya nalar, rasio, reason, penalaran, reasoning, maka cek lagi prinsip-prinsip, kaidah-kaidah hukum yang ditemukan para ahli yang lalu sudah kita bahas tentang principium identitatis. Principium tidak berkontradiksi pengetahuan itu, lagi pengetahuan yang benar. Jadi dengan nalar itu kita memikir, kita merenung, kita menemukan kesimpulan. Polanya, silogisme atau logi deduksi, polanya, penyimpulan itu adalah induksi. Induksi itu generalisasi induksi. Induksi juga analogi induksi. Nah, tidak boleh kontradiksi. Ya, jalan tengah, X to the middle. Law of X to the middle, jadi jalan tengah. Law of Sufficient reason, jadi alasan pemilihan judul. Anda memilih judul, ya ditambahkan ini di template tersebut alasan pemilihan judul. Kenapa judul itu? Ini pengantar, tadi tugasnya kan akan menulis karya ilmiah. Karya ilmiah itu dalam waktu dekat ini TA tugas akhir terakhir Anda adalah pada tesis. Nah, alasan-alasan ini di background, riset background diungkapkan di sana. Tiga alasan di sana. Alasan empiris, nah alasan pengalaman ini namanya alasan empiris. Empiri ini pengalaman ini. Kemudian alasan rasional. Kenapa itu penting Anda tulis? Yang ketiga adalah alasan aktual. Kerennya di mana itu? Oke, kembali kepada nalar dari cara berpikir Aristoteles dan juga Leibniz. Mengingatkan kepada Anda kita semuanya, cek di video ada link berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, mengaktifkan dan lonceng. Oke, itu reason ya.
Reason itu yang menemukan pengetahuan baru. Tesis Anda barunya di mana ini? Itu karena reason ini. Oke, saya lanjut kepada yang nomor 3, authority. Authority itu apa? Authority itu adalah kewenangan. Authority kewenangan karena berbagai hal, karena profesi. Sebentar lagi Anda berkewenangan, diberikan predikat melekat pada spesialis keperawatan. Karena itu hak dan kewajiban profesi itu melekat. Nah, karena memiliki kewenangan. Setelah 2, authority karena keahliannya. Orang jadi karena kewenangan sah, legitimate, berarti terdapat lembaga yang memberikan, lembaga yang sah juga untuk memberikan legitimasi itu. Karenanya wisuda resmi, ada juga wisuda yang abal-abal, ada juga ijazah yang abal-abal kan, sertifikat yang abal-abal juga tersedia. Yang sah. Karena itu akreditasi, program studi diakreditasi supaya menerbitkan sertifikasi namanya ijazah itu sah tingkat kredibilitasnya. Oke, kewenangan dimiliki oleh seorang ahli dan atau diakui oleh komunitasnya, oleh kelompoknya. Asosiasi Keperawatan apa namanya ya? Asosiasi Kebidanan Indonesia, Bidan Indonesia, ABI. IPNI. Singkatan dari? Persatuan Perawat Indonesia. Oh, itu memberikan sertifikasi, memberi legitimasi. Dokter itu Ikatan Dokter Indonesia. Antropologi itu Asosiasi Antropologi Indonesia. Dan IP, Asosiasi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jadi itu yang melegitimasi. Karena itu keahliannya. Nah, sering kan seseorang itu namanya kemudian label pengurus asosiasi bla 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 gitu. Nah, untuk memantapkan kredibilitas tersebut. Jadi pernyataannya, gagasannya, Ketua ID sebagai menyampaikan hubungannya dengan vaksin. Jadi hadirnya vaksin ini apa pernyataannya pada era vaksinasi. Lalu pada 2 minggu terakhir ini untuk lansia. Di wilayah saya ini 3.000 lansia. Termasuk saya beruntung. Oke. Jadi authority merupakan satu di antara sumber pengetahuan, karenanya kelompok asosiasi tersebut, ya, ikatan-ikatan asosiasi profesi, lalu juga lembaga pemberi diklat, badan diklat memberikan sertifikasi, memiliki pengetahuan yang telah teruji, kan terdapat narasumber. Narasumber itu biasanya disebut sebagai ahli-ahlinya itu. Nah, itu dari sumber. Jadi pernyataannya itu sumber pengetahuan. Karenanya di dalam penelitian kita membahas tentang key person, key informan, syarat-syarat menjadi informan, narasumber. Nah, ini menjadi syarat narasumber kan? Narasumber, narahubung. Jadi source person. Oke, jadi itu sumber pengetahuan. Narasumber ahli. Kan begitu nih. Sumber pengetahuan kita perlu di sana. Oke. Nah, yang berikutnya adalah intuisi. Apa intuisi ini? Bersong ini. Intuisi adalah ya dari ekstraktif dari pencerahan tadi loh. Jiwa, aktivitas kejiwaan sebagai ekspresi dari pikir kita, usaha keras kita muncul intuisi. Semacam ilham begitulah bagi orang ya setara dengan itulah intuisi. Nah, dalam filsafat cek namanya Bergson itu ya. Jadi ekstraktif dalam diri manusia yang dapat melahirkan, menemukan ya bahkan istilah-istilah baru. Itu yang namanya Isaac Newton itu. Namanya daun jatuh. Ini saya menghadap ke taman di sebelah ini. Saya beruntung mengelola taman seluas 200 meter persegi di Surabaya. Belajar sambil sejuknya sirkulasi udara pagi Selasa di Tretes atau Prigen atau di Batu. Oke. Ya, Selasa begitulah. Ini sejuk, semilir angin. Oke.
Jadi pernyataan-pernyataan di gagasan. Kemudian menyatakan, oh namanya adalah gravitasi. Oh, luar biasa itu. Oke, pengetahuan baru. Nah, itu sumber pengetahuan, intuisi, ilham itu juga tidak diperoleh dengan santai-santai, tapi bekerja keras, berpikir cerdas, berniat ikhlas. Itu semangatnya para Anda ini, perawat ini. Saya ulangi, berniat ikhlas, bekerja keras, berpikir cerdas. Jika asik deh. Suatu ketika saya membantah, menyanggah di ujian disertasi itu, ada yang keliru di sana. Katanya bekerja keras, berpikir. Oke, saya lanjut saja. Waktu kita terbatas, masuk kepada yang nomor 5, wahyu. Nah, ini juga penting. Cek kenapa wahyu sebagai sumber pengetahuan. Iyalah, pada masa peradaban mitologi, orang-orang ahli itu kelebihan manusia, punya imajinasi di antara yang empiri, yang rasio tadi, ada dia percikan itu bahwa dia mengenal Tuhan kan, sehingga di Mesir itu dewa matahari Ra, dewa bulan, dewa, orang Jawa juga menyebut dewi padi itu Dewi Sri, dewi itu ada. Nah, jadi itu di balik yang fisik itu terdapat metafisik. Jadi wahyu, teori revelasi, merupakan satu di antara sumber pengetahuan karena manusia mengenal, jadi tahu, to know about sesuatu yang melampaui empiri kita, rasio kita. Ya, sejauh-jauh manusia maksimal optimal yang ditemukan adalah yang empiri, lingkungan kita terdekat. Sekarang dengan drone itu, kamera jarak jauh, ya sekitar itu pun masih di atmosfer kita. Nah, di galaksi kita masih ada galaksi-galaksi lain, masih ada bintang-bintang. Mungkin juga ada bumi ini di pelan bintang yang ada di dalam semesta ini. Mungkin juga ada manusia-manusia yang lain. Nah, kenapa? Nah, itu cara berpikir filsafat. Contohnya lagi, akhirat, surga, neraka, balasan. Saat kita mengoptimalkan pikiran kita, penglihatan kita, ia akan ketemu yang itu. Tapi karena diinformasikan oleh Tuhan, maka kita tahu, jadi tahu. Nah, akhirat, kalau nggak diinformasikan Tuhan, kalau nggak ngabari, semesta alam ini saya ciptakan, isinya manusia, tugas Anda adalah sebagai khalifah, memimpin, membuat kebaikan. Sebaik-baik Anda adalah orang yang bermanfaat. Ajaran-ajaran itu yang untuk mengelola diri dan lingkungan, diri orang, lingkungan manusia, lingkungan sosial tadi itu, lingkungan alam dan seterusnya ini ya. Jadi andaikan Tuhan nggak memberi, orang namanya Tuhan sendiri memperkenalkan diri, oh dia namanya kok, namanya siapa? Allah itu. Lihat yang saya tahu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innani anallah. Sesungguhnya aku ini dah Allah. Namanya disebut. Innani anallah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Aqimis shalah lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Dari salat itu. Jadi andaikan ia tidak memperkenalkan diri, kita juga nggak tahu. Cinten panjenengan. Karenanya tak kenal maka tak sayang. Sehingga orang yang kenal akan dirinya maka kenalkan Tuhannya, gitu kan ya, dalam. Oke, jadi sumber pengetahuan yang nomor tersebut yang kelima adalah wahyu. Nah, bisa juga panjenengan menginspirasi, memperoleh pengetahuan, menulis tugas akhir berupa video, kemudian artikel, paper itu bersumber dari wahyu. Begitu juga TA, tesis panjenengan juga bagian-bagian dari bersumber dari wahyu. Kenapa tidak? Nah, yang keenam adalah keyakinan. Keyakinan ini adalah merupakan ya faith, yakin, saya yakin, I believe, kemampuan yang terdapat
Saya percaya bahwa bisa lulus 3 semester jadinya di spesialis keperawatan ini. Yakin itu. Saya percaya dengan kemampuan saya, dengan bimbingan, dengan komunikasi, dengan silaturahim, dengan terus belajar, terus meningkatkan kadar external weight mobility yang hebat itu. Begitu karakternya. Maka 3 semester goal. Oke ya, selesai. Jadi kemampuan yang ada pada diri manusia yang diperoleh melalui ya keyakinan, percaya. Karena percaya seorang itu melompat bisa setinggi itu. Jadi kemarin saya berkesempatan nonton YouTube itu lompat lari galah yang lompat tinggi itu loh. Lompat tinggi yang standar saja kan sedada itu bisa melompati tanpa menyentuh galah yang tersedia. Itu dengan ketinggian 3 meter, 4 meter, sangat luar biasa. Saya yakin mampu mengatasi itu. Kesiapan karena itu ya pengetahuan, keterampilan, keahlian sangat luar biasa. Melampaui setinggi itu. Kemudian sudah melepas, lentur sekali badannya, lompat. Kemudian setelah melampaui, tangannya dilepas, kala itu kembali ke, dan dia terjatuhnya pun dengan sistem. Jadi keyakinan itu merupakan sumber pengetahuan. Saya tantang kepada Anda, apa saja sumber pengetahuan itu yang ke nomor 7, nomor 8, 9, 10. Kabarkan kepada saya. Lanjut saja. Nah, jadi materi kita hari ini adalah tentang sumber pengetahuan. Nah, ini yang saya minta Anda, sumber materi hari ini, TM7 itu materi dan sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan sudah. Ya, jenis-jenis realitas. Jadi, what is the reality? Jawabannya pada Tuhan. Nah, tadi sumber pengetahuan dari Tuhan kan, wahyu. Nah, tabel 1 ini adalah apa? Kalau gitu silakan diisi pada poin-poin tersebut. Ya, contohnya pada tabel 1 yang sudah saya sebut dan sumbernya sudah saya sediakan dari referensi ini. Dilihat dari jenis realitasnya. What is the reality? Jawabnya ada 4. Ujung-ujungnya ketemunya jawabannya pada Tuhan, pada alam, pada manusia, pada pengetahuan ini yang sedang kita tahu, sedang kita teliti, sedang kita kaji, sedang kita studi, sedang kita pelajari ini. Karena itu sumber pengetahuan. Kalau Tuhan itu sumber pengetahuan dari mana? Nah, Tuhan ya bisa juga sumbernya dari pembelajaran kan. Nah, prosesnya kalau sejak lahir itu bisa jadi adalah karena keyakinan keturunan turun-temurun dari orang tua yang terus membelajarkan, dimantik oleh guru, atau juga yang baru masuk agama, sebelumnya tidak agama, ateis itu ya, kemudian beragama. Prosesnya, guys, sumber pengetahuan. Ini sumber-sumber pengetahuannya. Nah, dalam konteks karena itu penjelasannya di sini. Bisa juga sumber pengetahuan dari Tuhan, dari firman karena membaca sendiri, menemukan sendiri, merenungkan. Karena itu menemukan di sana. Ya. Lalu teori kebenarannya, teori kreasi namanya. Jadi cek itu Aristoteles, causa prima. Penjelasannya apa? Silakan di 3 paradigma ilmu pengetahuan pada bab paradigma Aristotelis, paradigma Aristotelian. Oke, di bab 6 silakan baca 3 paradigma filsafat dalam ilmu pengetahuan. Nah, 3 paradigma. Nah, coba cek jawabannya teori-teori ini pada paradigma tersebut, pada latihan ini. Jadi pertama adalah apa yang disebut sebagai paradigma moral teologik kausatif Aristotelian. Ya. Nah, jadi isinya apa? Silakan baca. Tidak sekarang, karena kompleks kita ada fokus pada sumber-sumber pengetahuan. Teori-teori akan kita bahas lebih detail. Lebih lanjutnya lagi adalah disertasi Anda, tesis Anda itu mengikuti paradigma yang mana? Apakah paradigma moral teologi kausatif Aristotelian, jadi paradigma Aristotelian. Yang kedua, paradigma rasional Kartesian, Rene Descartes.
dari René Descartes ya, Cartesian. Yang ketiga adalah paradigma scientific Galilean. Galileo Galilei itu. Jadi tokoh yang mempengaruhi paradigma temuan kami setelah membaca, meneliti, mengkaji buku Scott Gordon ini. Ini Anda yang pengen tambah vitamin, saya sebutkan saja ini. Baca buku, tersedia di sini. Scott Gordon tahun 1993, The History and Philosophy of Science. The History and Philosophy of Social Science. Itu bisa di New York. Paperback. Routledge penerbitnya ya. Oke, di bab 6. Jadi temukan tersebut. Nah, alam bisa saja indera atau juga rasio sumber pengetahuan itu. Manusia bisa juga sumbernya dari Tuhan, dari firman ayat. Karena itu penjelasannya, teorinya siapa. Nah, pada bagian ini ilmu pengetahuan juga begitu. Namanya pengetahuan ini berujung fokus terus pada pengetahuan. Saya hendak mereview singkat tentang realitas ini. 4 jenis realitas yang dibahas oleh filsafat dari zaman sebelumnya, zaman sekarang, masa yang tak henti-hentinya itu adalah ras Tuhan. Kenapa teori kreasi itu? Teori kreasi itu adalah pencipta dengan yang diciptakan ini alam. Alam, manusia, Tuhan. Termasuk konsep kita tentang Tuhan adalah merupakan ciptaannya. Bahasa Al-Qur'annya, bahasa Islamnya adalah Khalik, pencipta, dan makhluk. The creator and pencipta, kreator. Nah, saya siapkan menjadi kreator ini, pencipta ini saat membuat konten video yang diunggah di YouTube. Begitu menjadi YouTuber, Anda termasuk sudah menjadi kreator. Jadi kreator, pembuat kreatif itu. Oke. Nah, pada poin ini saya mereview ya, teori kreasi ini saya baca dulu. Saya sampaikan dulu, teori kreasi hanya terdapat satu substansi, yaitu Tuhan. Jadi yang inti itu Tuhan, dengan kata yang tetap itu Tuhan, yang absolut itu Tuhan, yang lain ciptaan. Iya, Anda yang bening-bening tadi sudah ya. Usia-usia bening, usia-usia celing tadi, apa namanya tadi? Glove apa namanya tadi? Ya, itu karena dirawat begitu. Seperti gerweng ya. Yang jenis-jenis yang bening-bening itu. Itu saya memberi pengetahuan, contoh ini. Pakar dari Universitas Airlangga, Fakultas Farmasi, itu ahli farmasi obat, ahli kosmetik beliaunya. Anda tahu, populer juga. Nah, apa beliau bilang? Saya ini ahli kosmetik. Saya percaya itu pemutih-pemutih itu ya temporal saja 1 hari. Kalau dibiarkan kembali ke aslinya itu. Saya ini ya, beliau memang bilang maaf, saya nggak begitu ayu ya, nggak begitu perempuan ya. Ya, saya sudah nggak mau pakai gitu karena saya udah tahu. Oke, intinya saya mau beli pengetahuan dari ahlinya. Oke, jadi yang tetap, maka karena itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita kepunyaan Dia yang tetap absolut ini. Ya. Dan kita akan kembali. Kita semua akan kembali. Rajiun itu. Wah, itu teori kreasi terhadap. Implikasinya kepada ilmu pengetahuan, teori kreasi ini adalah kreator, pencipta, namanya Khalik. Selain Khalik adalah makhluk. Yang namanya makhluk ini dalam pengetahuan ilmu berlaku hukum kausalite, sebab akibat. Ranahnya ilmu pengetahuan ini terdapat pada hukum sebab akibat ini. Ya. Oke ya, itu teori kreasi. Hanya terdapat satu substansi, yaitu Tuhan. Aliran yang demikian disebut sebagai aliran monisme. Diterima dulu, baru dibuktikan. Itu praktek-prakteknya ya. Dibuktikan secara empiris, dibuktikan secara rasional, logika. Itu pada peradaban abad pertengahan. Itu dimaksimalkan dan optimalkan. Agama samawi itu diberikan argumentasi rasional filsafat oleh para filsuf dalam Islam itu Ibn Rus, Averroes ya,
sampai juga kepada tokoh-tokoh yang lain ya, diberikan argumentasi nalar sehingga keyakinannya itu nalar diterima oleh manusia, karena pada hakikatnya ajaran Tuhan adalah untuk manusia. Karena itu perlu belajar filsafat itu, mendasari keyakinan itu dengan dasar-dasar yang tak terbantahkan sampai menjadi aksioma. Nah, kalau saya prima, the trust is created by the God. Jadi keyakinan itu berasal dari Tuhan. Itu tokohnya adalah Spinoza. Arche atau asas alam semesta ini adalah Toeperon, beliau menyebutnya Toeperon. Ini pada Anaximandros ya. Yang pandangan tersebut ini pandangannya tokohnya Spinoza. Cek Spinoza itu terlahir di abad modern sudah 1632. Artinya bahwa ilmu yang Anda pelajari sekarang itu bagian tak terpisahkan dari temuan-temuan, sebut saja tesis lah level Anda, disertasi lah zaman waktu itu. Karena itu juga karya ilmiah, sudah belajar di perguruan tinggi dia, Spinoza ini. Nah, Toeperon sesuatu yang paling awal dan abadi. Itu yang bahasa agama, dia yang paling awal tidak berpermulaan dan akhir tidak berpenghabisan. Wal awalu wal akhiru wal dhahir wal batin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitulah bahasanya Ustadz ya, tampil di sini juga ini. Ya, berkuasa atas segala sesuatu. Nah, untuk dia, kausa prima, itu argumentasi Aristoteles yang luar biasa. Terdapat 10 substansi kategori, yang 9 itu namanya makhluk, ya, yang 1 substansi. Nah, substansi ini 9 accidents itu apa saja? Kuantitas, kualitas, relasi, aksi, pasif, possessivity, space and time. Wah, mesti ngerti. Apa saja itu? Kita ikuti setelah yang satu ini. Jadi bersifat ilahi yang abadi, ya, tidak terubahkan. Nah, pada 610 sampai 540 ini generasi berikutnya, adiknya Thales ini sudah berargumentasi demikian. Kita menghargai karya-karya, gagasan-gagasan orang-orang hebat ini, orang-orang besar ini. Selama ini semua ini berasal dari satu, yang satu itu lebih tinggi dari Peron, yaitu Tuhan. Yang satu yang memeluk makhluk sekalian alam semesta ini. Ini Xenophanes 580 sampai 470 sebelum Masehi. Semua luar biasa gagasan-gagasan orang itu. Oke, jadi silakan diisi untuk berikutnya referensinya. Poin tersebut referensi juga sebutkan itu based on evidence, cara belajar kita yang mengusung kata penyemangat M3 tadi. Mata kuliah filsafat ilmu yang ketiga itu menyadarkan, mencerdaskan, mencerahkan. Wah, itu karenanya resume hari ini saya sudah membaca resume Anda, sejumlah Anda judulnya sudah excellent, hebat itu ya. Nah, tetapi isinya belum ada. Judulnya hebat, isinya tak disebut satu kata pun tentang kata tersebut. Siapa saja dan apa saja, kita ikuti setelah yang satu ini. Karenanya resume hari ini adalah silakan dieksplor, jangan ragu-ragu. Anda resumenya isinya masih poin-poin saja, pointer reguler saja, standar saja. Tidak ada yang Anda sebut luar biasa itu. Mana luar biasanya? Hebat itu mana? Belum terekspresikan. Ada juga di antara Anda yang membuat resume satu halamannya 2 spasi. Jadi ala kadarnya itu. Kalau standar 2 itu minimal kan nilainya B, itu nggak nyampe B, jadi belum lulus Anda ini. Karenanya tugas yang saya berikan membuat resume itu lebih fokus lagi. Apa saja yang menyadarkan hati Anda? Eksplor, tidak. Ya. Jangan ragu-ragu. Yang nomor 2, apa saja mencerdaskan Anda pada topik hari ini? Dan yang 3, hal apa saja yang mencerahkan jiwa Anda pada perkuliahan hari ini? Itu silakan dieksplor pada resume. Resume jangan ala kadarnya dapat nilai C, saya kasih nilai C Anda.
Oke. Materi ketujuh, sumber pengetahuan dilihat dari tadi jenis realitasnya, sekarang jenis pengetahuannya. Jenis pengetahuan. Ya, apa jenis-jenis pengetahuan? Nah, 4 jenis pengetahuan. Jadi, apakah perbandingkanlah antara pengetahuan-pengetahuan tersebut? Terdapat 4 jenis pengetahuan. Juga ada menyebutkan tambahan kelima itu adalah seni. Ya, seni mitologi. Kalau seni itu ilmunya ya seniologi. Kalau musik musikologi. Kalau musik, kalau suara voiceologi gitu. Suaranya kan ada viral kemarin, ada mbak-mbak itu menyanyi dengan oktav yang sangat tinggi sekali. Sangat luar biasa. Oke. Jenis pengetahuan. Jadi sumber pengetahuan itu berdasarkan atas jenis pengetahuannya. Oke, kita sudah membahas realitas tadi terdapat 4, jenis pengetahuan juga terdapat 4. Pengetahuan mitologi. Cek pada asal-usul di video di YouTube, asal-usul ilmu pengetahuan, asal-usulnya ilmu pengetahuan. Ya, ini yang kita belajarkan ilmu, filsafat ilmu. Ini pengetahuan, baca aja pengetahuan. Nah, asal-usulnya yang namanya ilmu itu saya sudah menjelaskan sebelumnya. Ya, filsafat itu namanya ilmu zaman pada peradaban waktu itu. Pada peradaban agama, ya agama itu namanya ilmu. Pada zaman mitologi, pada peradaban kemampuan pikir manusia saat itu namanya mitologi. Ilmu ya saat itu ya pada mitologi. Meskipun demikian, karenanya pada zaman peradaban ilmu sekarang, David Hume ya, Science is Power ini, maka tak terpisahkan itu bagian-bagian dari filsafat, namanya filsafat hidup. Agama juga melekat dalam ilmu. Coba bayangkan, Entes Erlangga, excellent with morality. Morality itu berbasis pada moral agama. Kompetensi hari ini yang Anda susun, ya, menyusun karya ilmiah itu berlandaskan kepada ontologi, epistemologi, aksiologi, logika yang berbasis pada etika dan nilai-nilai agama. Jadi terbawa-bawa juga ini. Kampus yang mestinya sekuler itu membawa-bawa nilai agama. Oke. Tabel 2, jenis pengetahuan, sumber pengetahuan. Sumber pengetahuannya apa mitologi itu? Cek referensinya. Ada di sini. Jadi setelah narasi, 2 tabel itu diisi, dilengkapi untuk mengasah kemampuan pikir Anda. Logika epistemologi diasah. Sumber pengetahuan, ya apa saja, teori kebenaran apa saja, tokoh-tokohnya apa saja, sebutkan. Ini keterangan ini sekaligus referensinya. Oke, mudah-mudahan sudah selesai. Oke, saya Gidra. Begitu yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel itu serta mengaktifkan tanda lonceng untuk memperoleh informasi yang terakhir.